Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila yaumiz ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita niatut taklim. Semoga dengan niat taklim duduk kita, hati kita, semua pikiran kita dan aktivitas gerakan kita dicatat menjadi catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan niat taklim ilmu kita akan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tazkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan dengan niat taklim itu insyaallah niat-niat kita daripada tujuan dan maksud hadir ke majlis taklim, insyaallah ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sekembalinya kita dari majlis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana biasa pada minggu Ahad pertama. Mudah-mudahan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin insyaallah semakin banyak kita mendapatkan ilmu yang bersumber dari ayat-ayat Allah maupun hadis Rasulullah. Kita buka halaman 96, babun bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Hari ini kita akan kaji tentang bab perintah mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini harus terus digulirkan di tengah masyarakat, karena ini kuncinya untuk menangkal bencana. Kuncinya untuk menangkal musibah ada di amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 104. Wal takum minkum. Itu ayat memberikan perintah hendaknya ada di antara kalian. Wal takum minkum. Berarti ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban bersama di tengah masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan munkar. Wal takum minkum. Hendaknya ada di antara kalian, kata Allah, ummatun, satu umat, satu kelompok, satu golongan, ya, satu masyarakat, ya. Yad'una ilal khair, yang mengajak kepada perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik kita sama tahu ngajak orang sholat berjamaah,
itu termasuk perbuatan yang baik. Ngajak orang ngaji itu termasuk perbuatan yang baik. Kemudian mencegah orang daripada perbuatan-perbuatan maksiat itu perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya, semua itu adalah perintah dari Allah. Kemudian wayanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antara kamu mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mudah-mudahan kalian itu, mereka itu termasuk orang-orang yang muflihun. Muflihun artinya orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Ya. Syaratnya yaitu yad'una ilal khair, ngajak orang kepada kebaikan. Kemudian yang kedua ya'muruna bil ma'ruf, yaitu ngajak orang kepada yang ma'ruf. Yang ketiga yanhauna 'anil munkar. Tiga syarat untuk menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan satu kesuksesan di dunia sampai ke akhirat. Itulah mereka yang udah diterangin oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Imran 110-nya, kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummah. Kamu itu mendapatkan titel dari Allah khaira ummah. Jadi kita ingin mendapat khaira ummah. Khaira ummah itu artinya umat yang terbaik dari umat-umat yang lain, ya. Ukhrijat linnas, kamu dikeluarkan di tengah masyarakat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, tugasnya adalah memerintahkan orang, memerintahkan masyarakat untuk berbuat ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan munkar. Wa qala ta'ala fi suratil A'raf, wal mu'minun wal mu'minat, orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun orang-orang yang beriman baik perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, hendaknya satu sama lain saling topang menopang, saling kokoh mengokohkan. Dalam apa? Dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan saling membiarkan, jangan saling cuek mencuekkan. Jangan sampai perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan maksiat dibiarkan, maka dikhawatirkan akan turun azab Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah telah mengutuk siapa itu? Kaum Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa. Ala lisani Daud, juga kaumnya Nabi Daud. Wa Isa, dan juga kaumnya Nabi Isa ibni Maryam. Kenapa mereka dikutuk? Ya, kenapa mereka diazab oleh Allah? Lantaran mereka dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Lantaran mereka banyak berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan perbuatan mereka maksiatnya enggak tanggung-tanggung, melampaui batas, ya. Indonesia akan mengundang, ya, satu tokoh LGBT, ya. Ini negara kalau ngundang tokoh LGBT, tunggu akan ada azab Allah, ya. Benar, Bu. Bagaimana azab Allah itu turun? Kemarin kita diingatkan turunnya gempa di Cianjur cuman 5,6 skala Richter. Itu gempa sampai sekarang masih ada orang yang belum ketemu mayitnya. 300 lebih korban. Kemudian 16 desa pada hancur, 27 pesantren, beberapa masjid pada retak-retak, ya. Mereka tidak bisa hidup tenang seperti kita, ya, kena ditempa gempa 5,6. Lah kemarin Sabtu tanggal 3 gempa lagi di Garut 6,4 skala Richter.
Garut Bu, Garut. Ibu tahu Garut Bu? Pernah ke Garut? Nah, itu gempanya dekat istana. Kalau yang di Cianjur, nggak jauh dari istana. Nggak jauh Pak. Kira saya istana di Jakarta, kirain istana di Bogor. Aduh, ya Pak. Itu sebetulnya peringatan dari Allah. Kenapa ada gempa? Sama juga ada kebakaran, korsleting listrik. Mungkin ada sesuatu yang benar nih di masyarakat itu. Ada seorang ustadz namanya Dr. Situmorang. Dia itu udah lama melakukan sebuah survei. Dia bilang begini, ibu-ibu pakai jilbab begini nih. Begini nih, pakai jilbab. Bapak-bapak begini pakaiannya. Begini. Sama kita pakai begini. Tapi satu ketika dia bilang, ibu badai kemana? Badai ke gereja. Aduh, ayah naon Bu? Ya, ayah kegiatan. Begini Bu, pakai jilbab, pakai kerudung. Jadi hatinya sudah banyak yang murtad. Bapak-bapak pakai peci haji, sorban. Badai mana ke Pak Haji? Badai kemana? Ke gereja. Itu sebuah kemurtadan akan turun Allah. Turun daripada azab Allah. Baik-baik. Ya, jangan dianggap ringan Bu. Orang coba ibu bayangkan, andaikan Jakarta dihantam gempa, ibu itu pada kalang kabut, kita pada kalang kabut. Nggak pernah terpikir dalam benak kita. Rumah, kontrakan, ATM, apartemen, kagak peduli itu. Mobil mewah, kagak peduli. Dia pikirin dirinya buat selamat. Anak boro-boro, laki boro-boro Bu. Ketika terjadi gempa, emang bikin mana laki gua, mati dulu ibu. Ya, mana anak gua? Anak juga kagak pernah dipikirin. Betul nggak? Itu kalau terjadi gempa, ini satu peringatan dari Allah supaya manusia sadar. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat Ar-Rum 41. Nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat kerakusan manusia yang sudah melakukan eksploitasi alam besar-besaran. Akhirnya Allah turunkan gempa azab liuziqahum ba'dal ladzi amilu. Allah turunkan itu supaya dirasain oleh manusia yang berbuat dosa dan maksiat dan melakukan pelanggaran kepada hukum Allah. Itu Bu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar kunci untuk menangkal gempa. Itu aja. Ini banyak di dalam Al-Qur'an diterangkan. Salah satunya misalnya surat Al-A'raf 165. Di situ Allah terangkan palamma nasu ma dzukira bi. Palamma ketika Allah ya nasu artinya mereka sudah lupa. Ma dzukiru bi dengan peringatan-peringatan Allah, dengan ayat-ayat Allah, mereka udah lupa dengan peringatan Allah ya. Mereka asik dengan dunianya, asik dengan hidup mewah. Mereka asik dengan memperturutkan hawa nafsunya. Bentar lagi Bu, tahun baru. Tahun baru itu tahun ajangnya maksiat ya. Minuman keras, alkoholisme dan sebagainya. Baik-baik Bu, jangan apa Ibu kejebak. Apalagi Ibu ikut-ikutan tahun baru, nggak perlu lah ya. Itu bukan milik kita. Kita kadang-kadang nggak sadar ya, dijajah oleh Yahud dan Nasrani. Di situ Allah terangkan palamma nasu ketika manusia sudah banyak melupakan mazukiru bih, apa yang sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Anjaynal ladzina yanhauna anis su. Kata Allah, aku selamatkan orang-orang yang hidupnya mereka bisa mencegah daripada perbuatan su. Perbuatan su itu perbuatan maksiat. Perbuatan su perbuatan dosa. Perbuatan su perbuatan yang tidak diredoi oleh Allah. Itu namanya perbuatan su. Anjayna, kami akan selamatkan kata Allah. Alladzina yanhauna, orang-orang yang hidupnya yaitu mencegah daripada perbuatan su ya, perbuatan mesum dan sebagainya. Wa akhadna alladzina zalamu, dan Allah akan timpahkan kata Allah siapa? Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim,
Dengan apa Allah timpahkan? Bi'azabin ba'is. Orang-orang yang zalim, yang melakukan segala macam bentuk-bentuk kezaliman di muka bumi Allah, maka kata Allah, bi'azabin ba'is, mereka akan ditimpa azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat keras, ya. Bima kanu yafsukun, lantaran mereka sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan fasik, lantaran mereka sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yafsukun. Kemudian kita hubungkan misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 16, ya. Surat Al-Isra ayat 16. Saya baca itu, apa kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 16 begini, Pak. Kalau nggak salah ayatnya, wa idza aradna, masih hafal insyaallah. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Surat Al-Isra ayat 16. Ini kaitan dengan surat yang tadi. Wa idza aradna, dan apabila kami ingin, kata Allah, aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami ingin menghancurkan satu negeri, satu qarya, satu masyarakat, satu desa, satu kampung, itu luas pengertiannya. Amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada pembesar-pembesar di negeri itu, orang yang hidupnya mewah, ya. Jangan sampai dengan kemewahan dia berbuat fasik, jangan sampai dengan kemewahan dia berbuat dosa, ya. Jadi di situ ditafsirkan, apabila para pemimpin-pemimpin negeri ini, pembesar negeri ini, ya, sudah tidak lagi nurut kepada perintah Allah, itu bahasanya. Wa idza aradna an nuhlika, maka Allah enggak segan-segan akan dihancurkan negeri itu. Papasaku piha, tetapi kebanyakan mereka yang hidupnya mewah, mereka yang diberikan kekuasaan di negeri itu, papasaku piha, mereka malahan berbuat fasik, berbuat maksiat, ya. Apa kata Allah? Padammarnaha tadmira, kata Allah, nanti kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Itu Al-Quran, Pak, ya. Masa kita nggak yakin dengan Quran, ya? Sudah berapa banyak peringatan Allah di tengah masyarakat manusia, dari mulai gempa di Aceh yang porak-poranda, ya, dari mulai daerah apa tuh, di daerah apa tuh waktu itu, ya, di mana, di Donggala, ya. Kemudian dari daerah Banten, malam tahun baru yang potongan kayak Jimmy, dia jadi MC-nya, melep dia. Yo, ada apa sebetulnya? Ada maksiat, itu aja kuncinya. Jadi kampung yang banyak maksiat akan dihancurkan oleh Allah. Ingat tuh, ya, itu udah kuncinya. Ketika kampung, ketika masyarakat banyak berbuat maksiat, tunggu azab Allah, ya. Itu udah rumus, Nah. Makanya beruntunglah kalau kita rumah dekat sama masjid, insya Allah menangkal maksiat. Amin. Kami bukan dekat doang, datang orangnya. Ini kadang-kadang dekat sama masjid, suara azan pura-pura budeg, ya. Nauzubillah min. Ya, gua ngeri dia dibudegin terus ntar, ya. Nah, nauzubillah min, jalin. Ini malam tahun baru dikit lagi, sebulan lagi, 31 Desember. Ini udah tanggal berapa? Tanggal 4, ya enggak, Pak? 31 Desember. Yang aneh, yang merayakan itu orang Islam, ikut membaur dengan perbuatan maksiat tahun baru. Jangan sampai nanti azab Allah datang. Kemudian situ dikatakan, ya, dalam sebuah ayat Al-Quran yang tadi udah kita kupas, itu sebagai dalil-dalil bukti bahwa Allah akan menghancurkan satu masyarakat, satu negeri ketika masyarakatnya sudah cuek, sudah lagi tidak peduli dengan apa yang namanya kemungkaran, ya. Baik. Yang pertama, al-hadisul awal an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah, Rasul bersabda, man ra'a minkum munkaran, man barang siapa, ra'a melihat, ya, melihat itu kan bisa melihat, menyaksikan, ya, apa yang dilihat.
minkum munkaron, siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, ya. Ini sifatnya umum. Apakah itu perjudian, perzinahan, ya, mabok, narkoba dan sebagainya tengah masyarakat, ya. Terus fal yughayir, tugas kita adalah menyetop, merubah. Yang tadinya ada maksiat di pos kamling, kita tutup. Jangan sampai di pos kamling ada maksiat, ada judi. Jangan sampai di kampung kita ada orang-orang yang melakukan hubungan prostitusi dan sebagainya. Nanti azab Allah akan turun, ya. Kemudian fal yughayir biyadi, hendaknya orang itu siap merubah. Biyadi artinya dengan tangan, maksudnya apa? Dengan kekuasaannya. Itu. Dari mulai tingkat level paling atas, ya. Dari mulai presiden, DPR, kemudian gubernur, bawahnya lagi apa nih? Habis gubernur apa Pak? Wali kota, habis wali kota, bawahnya lagi camat, habis camat lurah, habis lurah RW, habis RW RT, ya kan Pak? Sampai level masyarakat. Ya, itu nggak boleh diem, ya. Nanti kalau RT diem, RT ditanya, "Teh, kenapa lo di kampung lo ada maksiat?" Diem aja. Lah, kata RT, gue udah bilangin. Lalu bandel. Tapi RT bebas dia. Tapi kalau RT ikut nimbrung, nah ini RT bisa digedeg nanti, ya, sama-sama masuk neraka. Nauzubillah min dzalik, ya, berat Pak. Nah itu, ya. Fal yughayir biyadi. Yang kedua, fa illam yastati, kalau nggak sanggup dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan jabatan, pabilisan. Apa artinya? Ngomong dengan lisan. Jangan mabok, berhenti. Jangan narkoba. Jangan melakukan mengotori kampungku di sini. Itu, ya. Ngomong pakai mulut, ya. Nggak boleh takut. Jadi ngomong itu bukan hanya tugas sang dai, ya. Bukan tugas sang ustad, ya. Setiap kita wajib berdakwah. Mudah-mudahan kita berani mengomong. Ngomong banyak bentuknya. Kalau ada di rumah kita, anak kita nggak sholat, maksiat nggak tuh? Saya mau tanya, maksiat nggak tuh? Tanya Bu, ada anak nggak sholat, maksiat nggak tuh? Maksiat tuh anak, maksiat kepada Allah. Jangan diem. Ibunya harus berani negor. Betul nggak Pak? Siapa nanti yang dosa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu daripada ancaman api neraka. Jangan sampai ada anak-anak kita nggak sholat kita biarkan. Berarti ibu membiarkan kemaksiatan di rumah tangga kita. Nauzubillah min. Baik-baik. Banyak bentuknya, bukan di masyarakat aja. Anak kita nggak sholat, berarti maksiat tuh anak. Maksiat kepada siapa? Kepada Allah. Siapa yang dosa? Ya ibunya, bapaknya dosa. Ya, itu juga maksiat Pak. Jangan sampai kita biarkan. Kemudian yang ketiga, fa illam yastati fa biqalbi. Jadi kalau kita dengan kekuatan nggak sanggup, ya lisannya emang dia kagak berani ngomong. Kan ada orang yang takut Pak ngomong, takut ditangkep lah, takut inilah. Ada nggak? Ada. Ngapa kata takut? Untuk urusan masalah amr ma'ruf nahi munkar, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Itu. Kapan lagi kita membela agama Allah? Betul atau tidak? Iya. Ngapa kita takut dengan manusia? Takut sama Allah. Takut dengan hukum Allah, bukan takut dengan hukum manusia. Kemudian di situ dikatakan, ya, kalau kita nggak sanggup dengan kekuasaan, bicara dengan lisan. Kalau nggak sanggup dengan lisan, fabiqalbi, apa? Paling tidak hati kita benci kepada kemaksiatan, ya. Jangan sampai ada di kampung kita orang berbuat maksiat, kita malah nimbrung, ya, malah nggak benci, ya. Kita benci, fabiqalbi, hendaknya kita benci dengan hati kita. Wadzalika ada apul iman. Itu masuk kategori lemahnya iman itu Pak. Jadi lemahnya iman itu tadi, ya, benci aja udah masuk kategori iman. Kemudian kita lihat apa yang menyebabkan turunnya azab. Kita buka hadis yang berikutnya. Di dalam satu hadis di situ diterangkan, ada hadis yang keempat, An-Nu'man bin Bashir
anin Nabi radhiyallahu anhuma anin Nabi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi, dari Nabi qala, Rasul bersabda, masalul qaim fi hududillah. Masalu itu artinya perumpamaan. Al-qaim fi hududillah. Al-qaim artinya orang yang menegakkan hukum-hukum Allah. Ya, al-qaim fi hududillah. Hudud artinya manahallahu anhu. Orang yang mencegah daripada apa yang dicegah oleh Allah. Orang yang menegakkan fi hududillah, dalam menegakkan hukum Allah, wal waqi fiha, dan orang-orang yang tidak menegakkan hukum Allah, ya, kama sali qaumin, bagaikan sebuah kaum, bagaikan sebuah masyarakat, istahammu ala sapinah, di mana mereka sedang antri mau naik kapal. Naik kapal, Pak. Kapalnya bukan kapal terbang, kapal apa? Kapal laut, ya. Kapal laut itu ada deknya, dek 1, dek 2. Ibu pernah naik kapal laut, Bu? Pernah belum? Belum pernah ya? Bapak pernah nggak naik kapal laut, Bu? Memang puyeng, ya. Puyeng, di atas laut puyeng. Itu naik kapal laut kan ada 2 dek. Dek bawah, ada dek atas. Ya nggak, Pak? Misalnya ibu dari Tanjung Priuk arah Medan naik kapal, ya, itu naik kapal cukup perjalanan jauh, ada dek bawah, ada dek atas. Nah, di sini dikatakan, kata Nabi, hidup kita di tengah masyarakat seperti kita ada di dalam kapal. Nah, ada dek atas, ada dek bawah. Nah, itu orang yang menegakkan hukum Allah dengan orang yang tidak menegakkan hukum Allah ini terjadi satu interaksi. Apa? Di situ dikatakan, ya, fasoro ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Di atas kapal ada yang dek atas, ada yang dek bawah. Ya, itu. Fakana alladzi fi asfaliha, apabila ada orang yang duduknya di dek bawah, ijastaqau minal ma, apabila orang-orang yang ada di dek bawah butuh air, ya, butuh air, ya. Nah, kemudian alaman fauqahum, di mana orang yang ada di dek bawah itu ketika butuh air, di mana airnya ada di bawah lautan, jangan coba-coba itu dek bawah kita bolongin. Bocor nggak tuh kapal? Bocor. Kalau bocor kapal, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa terjadi, Pak? Wah, kalau bocor kapal berarti akan terjadi kapal itu oleng, teguling, semuanya kena nggak? Kena semuanya, Pak? Gara-gara dibocorin, ya, kapalnya tenggelam. Artinya apa? Orang yang baik, orang yang jahat, ketika terjadi gempa, musibah, kena semua. Betul nggak, Pak? Kagak bisa, nih air nih rumah ustad nih, belok rumah ustad, ya nggak bisa. Kalau udah retak, mau masjid kek, mau pondok pesantren kek, semuanya kena. Buka surat Al-Anfal ayat 25. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal ladzina la tusibannal ladzina zalamu khassah. Musibah tidak akan terkena bagi orang-orang yang berbuat maksiat saja, tetapi akan terkena kepada orang-orang yang baik. Nah, itu sudah jelas ayatnya. Jadi jangan sampai kita membiarkan, ya, maksiat, musibah dimanapun kita berada, karena itu akan mengundang azab, ya. Kemudian kita lanjutkan, ada satu hadis dari Rasulullah, dari Huzaifah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hadisul asir, al Huzaifah radhiyallahu anin Nabi qala, walladzi nafsi biyadih, Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi tanganku ada di genggaman Allah, walladzi nafsi biyadih, demi diriku ada di genggaman Allah, kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaknya kamu senantiasa melaksanakan yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaknya kamu senantiasa mencegah daripada perbuatan munkar, ya.
au layusikanna Allah ayyab'asa alaikum iqaban. Kalau kamu nggak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau barangkali Allah akan mengirimkan ayyab'asa alaikum iqaba, di mana Allah akan mengirimkan iqab. Iqab itu artinya azab, siksaan ya, kepada masyarakat. Pada waktu itu kalau tidak ada orang yang peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, mereka cuek dibiarkan, ayyab'asallahu iqaban, maka Allah akan turunkan iqab. Iqab itu apa? Azab ya, baik-baik itu. Ini Nabi yang bersumpah. Summa tada'unahu, ketika terjadinya azab, biasanya masyarakat kalau terjadinya azab apa? Panik apa diam? Panik apa diam, Pak? Panik. Apa yang terjadi ketika panik? Dia minta berdoa, ya kan Pak? Wah, ada kilap, ada gledek, takbir, takbir, ada apa? Ada gempa, takbir, ya Allah jauhkan. Nah, ketika turun azab, kena itu masyarakat udah cuek daripada perbuatan munkar, ya. Dia tidak menegakkan yang ma'ruf. Kata Nabi, ketika orang itu dia berdoa pada saat terjadinya azab, terjadinya musibah, ya, summa tada'unahu fala yustajaba lakum, maka doanya enggak dijabah, ya, ditolak, gara-gara masyarakatnya tidak peduli kepada perbuatan-perbuatan amar ma'ruf nahi dan munkar. Nah, ini sudah banyak dari hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana keterangan tentang turunnya azab, musibah, ya. Itu sebenarnya faktornya, sumbernya dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi faktornya maksiat, ya. Faktornya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Misalnya Allah terangin di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 40. Fakullan akhazna bizambi. Fakullan, tiap-tiap masyarakat, ya, tiap-tiap umat, akhazna bizambi, kami timpahkan kepada mereka lantaran dosanya, ya. Misalnya bagaimana itu kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dakwanya berapa tahun, Pak? 950 tahun, ya. Inni dautu qaumi lailan wa nahara. Kami sudah ngajak masyarakat untuk beribadah, ya, menyembah Allah siang dan malam, tapi mereka lari dari aku. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, ya Allah, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini orang-orang kafir, ya, hancurkan mereka. Lalu terjadi banjir zaman Nabi Nuh, banjir besar, ya, banjir sampai 6 bulan. Bayangin kalau banjir 6 bulan, Pak. Kira-kira Bapak bayangin banjir 6 bulan, jangan kan 6 bulan. Ya, kemarin aja malam Jumat itu di Swadharma, ya, orang banjir, terjadi kemacetan. Kolong tol itu petukangan banjir, ya Pak. Hanya beberapa. Jadi bagi Allah enggak berapa detik aja bisa menggemparkan masyarakat. Hancur itu, Pak. Pada waktu itu terjadi, nggak ada gunanya itu. Bahkan di Cianjur ada rumah mewah 5 miliar mendem. 5 miliar baru dibangun, mendem, Pak. Bangunan hotel mendem itu, bayangkan. Jadi bagi Allah, kalau Allah udah mau dihancurkan satu masyarakat, nggak pandang bulu siapapun akan terkena imbasnya, ya, baik-baik. Fakullan akhazna bidzambi, ya, itu semua lantaran perbuatan daripada dosa-dosa manusia. Kemudian paminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang berbuat dosa, kami utus apa itu? Batu-batu kerikil yang bakal menghancurkan mereka. Itu dulu di zaman Nabi apa itu, Pak? Yang melakukan sodomi. Sodomi itu kaum Nabi Lut, ya, LGBT lah sekarang. Itu langsung dihancurkan masyarakatnya. Dikasih hujan batu gede-gede batunya, Pak. Lah kalau Bapak kan dulu pernah hujan es. Ibu pernah ngalamin hujan es, Bu? Ibu kan nanggokin, ya enggak? Nanggokin, tinggal beli sirup aja. Lah ini hujan batu, Pak. Siapa yang berani? Ketimpa mobil pada pecah, orang naik motor pada benjol. Coba bayangkan, hujan batu, Pak. Itu dihantam
oleh kaum Sodomi, kaum Nabi Lut, ya. Wa minhum man akhazathu sayhah. Ada yang Allah kirimkan kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa, yaitu suara petir gledek yang menyambar. Gledek, Pak. Coba Bapak bayangkan, Bapak di rumah ada gledek keras banget, apa yang Bapak lakukan? Takbir kan? Takbir, ya Allah, jangan sampai rumah saya hancur, ya kan? Waduh, itu terjadi, ya. Makanya kalau ada di tengah masyarakat kita orang berbuat maksiat, imbasnya bukan hanya kepada dia aja, kepada kita. Itu. Wa minhum man khasabna bihil ardo. Ada yang ditenggelamkan hartanya, dibenamkan ke dalam bumi. Siapa, Pak? Korun, ya. Korun itu merasa dirinya paling super, ya. Hidup pada zaman Nabi Musa, merasa paling terkaya itu Korun, sampai kunci gudangnya aja nggak sanggup. Kemudian saking sombongnya itu Korun, ditenggelamkan. Si Korun mampus, hartanya ludes, masuk ke dalam bumi, ya. Ini ada. Wa minhum man khasabna bihil ardo. Ya, kami tenggelamkan. Ini sebetulnya Al-Quran itu sebuah ibroh. Ibroh artinya sebuah pelajaran, sebuah renungan. Tuh, lihatin tuh, kaum Nabi Nuh, termasuk anaknya si Kan'an aja mati dalam kekafiran, ya, gara-gara si Kan'an enggak mengikuti ajaran Allah, ya. Ini sebuah contoh, Pak, ya. Tidak sedikit di zaman sekarang ibunya solehah, bapaknya soleh, tapi anaknya bergajul. Ada nggak? Banyak. Emaknya mah rajin malam Jumat ngaji Yasin, ya enggak? Bapaknya rajin tahlil, anaknya pada mabok-mabok. Sama dia, seperti anaknya Nabi Nuh, ya. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik sama ayah. Apa kata anaknya? Tidak, ayah, saya tetap bergaul dengan orang kafir. Jangan sampai anak kita menjadi Kan'an baru. Naudzubillah min. Baik-baik, Pak. Ini tugas kita, ya, Pak. Jangan kita biarin, ya. Mudah-mudahan dengan ngaji ini tertarik kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi dan munkar, ya. Kemudian apalagi? Wa minhum man agraqna. Kata Allah, ada yang kami timpahkan dengan agrokna. Agrok itu artinya banjir besar, ya. Seperti kaum Nabi Nuh dihantam banjir. Semua itu lantaran mereka durhaka kepada ajaran para rasul. Wa makanallah liyadlimahum. Sesungguhnya Allah itu nggak pernah berbuat jolim sama hambanya. Yang bikin jolim itu manusia, ya, Pak. Satu ketika Allah nawarkan kepada langit, bumi dan gunung, ya, tentang amanah. Inna aradnal amanat ala samawat wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa hamalal insan. Ketika Allah tawarkan amanah, langit mau nggak nerima amanah? Langit angkat tangan, bumi angkat tangan, gunung angkat tangan. Manusia, Pak, mau menerima. Padahal karakter manusia apa? Innahu kana zoluman jahula. Manusia itu punya karakter zolum, suka berbuat zolim, jahula, bodoh, ya, itu. Jadi semua apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah akibat perbuatan-perbuatan manusia yang sudah keterlaluan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian selanjutnya, apa yang pernah disinyalir oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, Nabi pernah memanggil kaum muhajirin, ya, di mana kaum muhajirin itu dikumpulin sama Nabi. Setelah Nabi kumpulin, Nabi ngomong begini, ya ma'syarul muhajirin, ya ma'syarul muhajirin. Bahasa kitanya, wahai kaum muhajirin. Itu kaum muhajirin adalah kaum yang hijrah dari kota Makkah ke Madinah, disebut kaum muhajirin. Kalau kaum Ansor adalah mereka yang penduduk asli Madinah, namanya Ansor, kaum yang menolong. Kata Nabi, khamsun ijabtul ya bihinna. Ada 5 perkara, jangan sampai kalian mendapatkannya. Di mana 5 perkara ini
yang bisa akan menurunkan azab, kata Nabi. Itu kata Nabi, ya. A'udzubillah, aku berlindung, kata Nabi, bihinna, dengan 5 perkara. Apa yang pertama? Kata Nabi, turunnya azab yang pertama, kata Nabi nih, lam tajharul fahisah fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa pasha bihim ta'un wal auza allati lam takun madat fi aslafihim alladziina madu. Intinya begini, Pak. Kalau di sebuah masyarakat sudah merajalelanya perbuatan zina, ya, bahkan zina itu dilegalkan, kata Nabi, ya, tajharul fahisyah, perbuatan mesum itu sudah dilegalkan, kata Nabi, fi qaumin, dalam satu kaum, ya, hatta yu'linu biha, sehingga mereka itu berbuat zina itu melakukannya dengan cara terang-terangan, overacting lah. Coba ibu bapak lihat di medsos, saya nggak sebut, dia itu si X, saya enak dah bergaul sama orang bule, punyanya gede, kan nggak ada rasa malu, ya Pak. Coba perbuatan zina sudah diobral, ya, di tengah masyarakat, ya, itu akan mengundang azab, kata Nabi. Apabila perbuatan zina di tengah masyarakat dibiarkan, ya, maka turunnya azab Allah. Itu sudah nggak pakai tedeng aling-aling. Allah sudah akan turunkan azab kepada sebuah masyarakat, ya. Kemudian illa pasyafihim at-taun, di mana nanti efek daripada perbuatan zina itu akan muncul penyakit-penyakit taun, wabah. Ya, banyak lah, ya. Wal auza, dan penyakit-penyakit yang aneh, ya. Allati lam takun fi aslafihim, penyakit itu tidak pernah terjadi pada zaman-zaman dahulu nenek moyang kita. Itu akan muncul di era zaman sekarang. Ada AIDS, ada penyakit apa singa, apa sahabat itu, banyak penyakit itu, Pak, ya. Macam-macam penyakit akan muncul itu, ya. Dan itu nggak pernah terjadi pada zaman dulu nenek moyang kita, ya. Nah, inilah, kalau ini dibiarkan, tunggu azab, kata Nabi. Yang kedua, apalagi? Walam yankisul mikyal wal mizan illa ukhizu bisinin wasiddatil mu'nah wajuri sultan alaihim. Yang kedua, kata Nabi, apabila masyarakat sudah melakukan perbuatan-perbuatan curang, dari mulai para pemimpin sampai kelas yang paling terbawah, curang dalam apa? Dalam bertimbang, dalam bertransaksi, dalam berbisnis, ya. Jadi udah melakukan kecurangan. Illa ukhizu bisinin, melainkan ketika masyarakat sudah melakukan kecurangan akan turun krisis pangan. Nah, itu dah. Krisis pangan akan turun, ya. Wasiddatil mu'nah, dan akan munculnya yaitu semacam apa, al-mu'nah, kesulitan hidup, ya, miskin, miskin, ya. Wajuri sultan, dan akan muncul jur itu artinya apa? As-sultan yaitu pemimpin-pemimpin yang apa? Jur itu kalau saya terjemahkan apa, ya, jahat bahasanya. Pemimpin yang jahat akan muncul, ya, alaihim, terhadap mereka. Sekarang ini banyak, Pak, pemimpin-pemimpin jahat, ya, yang tidak pro kepada rakyat. Banyak nggak? Ada nggak, Pak? Ya Allah, jangan sampai kita dijajah negeri ini, ya. Kita berdoa semoga muncul pemimpin-pemimpin yang adil, ya. Insya Allah 2004 munculkan, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang cinta agama Allah. Amin ya rabbal amin. Kita khawatir, ya, kalau ini muncul. Tergantung masyarakatnya, gitu, Pak, ya. Yang ketiga, apalagi yang dikhawatirkan oleh Nabi, penyebab daripada turunnya azab, gara-gara masyarakat tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, walam yamna'u zakata amwalihim illa munil qutra minas sama walau lal bahaim lam yumtiru. Kata Nabi, apabila masyarakat yang ketiga nih, ya, tidak lagi peduli dengan urusan zakat, ya, tapi dia lebih peduli dengan urusan lainnya. Kita lihat di masyarakat kita lebih takut peraturan manusia. Bapak punya mobil, ini bulan Desember, ya Pak, mobil Bapak mati tanggal 10. Berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Oh iya, berapa hari lagi? Sekarang tanggal 4, 6 hari dipikirin tuh.
Dipikirin, kenapa Bu? Mikirin, kenapa Pak? Ini mobil saya mati tanggal 10. Pajak kan mahal, 3 juta, masa bodoh. 4 juta, masa bodoh. 10 juta, masa bodoh. Tapi nggak pernah dia ngitung-ngitung kalkulasi zakat. Ini yang terjadi. Dia pura-pura linglung. Coba ibu buka, nanti akan ditanya, dihisab itu orang-orang kaya yang punya harta. Makanya urusan harta ditanya, min aina wa ila aina. Hartamu dari mana sumbernya? Setelah kau dapat, apakah kau salurkan, dikeluarkan zakatnya atau tidak? Baik-baik itu Pak. Berat urusan hisab. Jangan anggap ringan ini. Ya. Ada di dalam Al-Qur'an, di sana dikatakan ayat Al-Qur'an begini bunyinya. Coba wa amma binikmati rabbika fahadis. Sebut dong nama Allah. Siapa yang berikan nikmat? Harta Allah. Lalu udah dikasih nikmat kok enggak mensyukuri nikmat Allah? Betul apa enggak? Baik-baik ini. Ini juga akan mengundang azab. Sampai kata Nabi, ketika masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan harta, dengan zakat mal, illa muni al-qatra. Jangan-jangan nanti akan ditahan hujan, kering kerontang, musim panas, ya, kering kerontang, nggak ada keluar air. Panggil dah tukang air lo, kagak keluar air. Ayo, klenger, ya. Tetapi Allah masih turunkan air. Kenapa? Walaulal bahaim. Andai kata di bumi ini nggak ada binatang, kata Allah, maka nggak akan turun air hujan. Jadi Allah turunkan hujan, dia punya kasih sayang kepada binatang. Andai kata binatang pada mati semua, kata Allah, cabut, keringin udah. Silahkan lo tidur di hotel berbintang, air kagak ada. Ayo, aqua kagak berproduksi. Ayo, duit banyak, beli kemana? Ayo, mau beli kemana Pak? Paham maksudnya? Bagi Allah tuh mudah. Inna Allahi yasir. Mudah bagi Allah. Yang keempat, apalagi penyebab terjadinya musibah. Terjadinya musibah yaitu walam yankudu ahdallah wa ahda rasulih. Kita sudah melanggar perjanjian kita dengan Allah dan perjanjian kita dengan Rasul. Kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusannya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih suka melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah. Dalam kehidupan sehari kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tetapi tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Betul atau tidak Pak? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Makanya Bapak Ibu kalau hidup pengen tenang, banyakin baca sholawat. Itu janji Nabi. Nanti orang-orang yang dekat sama aku di akhirat, di surga, aksarhum alayya sholatan. Orang yang banyak sholawat kepada aku, dialah orang yang dekat kedudukan dengan Nabi. Pengen Bapak Ibu dekat sama Nabi? Banyakin sholawat ya. Insya Allah hidup berkah, hidup tenang ya. Ini tangan ada zikir, ada tasbih digital, pakai ya Bu, minimal 1000 satu hari ya. Mudah-mudahan insya Allah hidupnya berkah, amin ya rabbal. Ketika kita sudah jauh dari ajaran Allah, jauh dari ajaran Rasul, ketika dia penjabat disumpah dengan Quran, saya akan setia melaksanakan tugas dan amanah, saya jadi anggota dewan akan setia melayani. Tetapi ketika mereka sudah tidak lagi setia, melanggar perjanjian dengan Allah ya, kuncinya Quran syahadat, apa yang terjadi? Illa sallatallahu alaihim aduwan, melainkan Allah turunkan kepada mereka musuh-musuh yang menjadi pesaing mereka. Jadi musuh kita ini banyak ya. Musuh kita banyak Pak. Di antaranya kaum kafirin musuh ya, munafikin ya, itu musuh ya. Al-Yahud wan Nasara itu tantangan buat kita. Nah, itu akan diturunkan ya. Kemudian yang terakhir, apa yang menyebabkan turunnya musibah, kata Nabi, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah.
apabila para imam, para pemimpin, ya, para penguasa tidak lagi berhukum dengan kitab-kitab Allah, ya, artinya dia alergi kepada ajaran Allah, alergi kepada ajaran Rasul, ya, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalau para pemimpin ini, ya, dia alergi kepada hukum-hukum Allah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, akan muncul terjadi ini, Pak, apa namanya, gontok-gontokan, perpecahan, perebutan kekuasaan. Sekarang aja pada berebut, ya nggak Pak? Pengen, ada yang jadi pengen 3 periode, ada nggak? Ada, ya. Bahkan kemarin pidatonya siapa tuh kita nggak tahu, dia bilang kalau bapak ibu mau cari presiden, cari yang ubannya penuh. Wah, di sini ada nggak ubannya penuh, Pak? Nah, itu calon presiden tuh yang rautnya anu, cari yang ubannya penuh, Pak, ya. Jadi selama ini yang rambutnya hitam, ya itu kagak amanah, betul atau tidak? Ya Allah, ya, mudah-mudahan, ya, kajian kita bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf Pak Ustadz Mahfud, Pak Ustadz Saipul selaku DKM, semoga Pak Ustadz Mahfud dan Pak Ustadz Saipul diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan ruhaninya, dan ibu-ibu juga diberikan sehat jasmani dan rohani, bapak-bapak juga sehat jasmani, menangkal dalam segala macam kemaksiatan di akhir zaman. Bahkan kata Nabi, jangan kaget nanti ada orang berbuat maksiat seperti keledai di jalan-jalan, mereka berbuat zina tanpa risih dan malu. Itu hadisnya sahih, ya. Apa yang disinyalir oleh Nabi terbukti di zaman sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh aman, tentram, penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya satu, wa ma kanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan turunkan azab ketika semua kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar akhir daripada kajian kita. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a amalan salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nudiyakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man liabdihi yaghfir warham, wa ya dafi'al balai rahman, wa ya dafi'al balai rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.